Selamat pagi, Shalom. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di pagi yang indah ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bukan hanya Anda, tapi saya juga kena dampak dari perenungan-perenungan ini. Saya juga mau bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam firman Tuhan supaya hidup kita ini kuat. Kita tidak mudah goyah oleh apapun. Pilihan kita itu jelas, yaitu Yesus Kristus untuk selamanya dalam hidup kita. Karena itu teguhkan imanmu lewat firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terangi hati kami untuk kami mengerti firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi jawaban buat kehidupan kami. Sehingga Kau membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Tidak menjauh, tapi semakin mendengarkan firman-Mu dan menjadi kekuatan dan meneguhkan hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, mari kita akan baca Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Alkitab jelas berkata bahwa sekarang aku tahu. Nah, ini penting perkataan pemazmur. Sekarang aku tahu itu bicara soal imannya. Iman yang pasti. Aku tahu itu berarti dengan keteguhan iman kita mempercayai. Dengan keteguhan bahwa kita telah menerimanya. Kalimat aku tahu itu harus terus ada tentang Tuhan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita ini tidak mudah dikalahkan oleh tipuan persoalan kehidupan kita. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan dikatakan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Oh, Tuhan itu memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Jadi yang Anda tahu itu harus berhubungan dengan pengurapan Allah. Ya, karena apa? Diurapan itulah yang menyertai kita, itu yang mendatangkan kemenangan. Jadi saudara harus tahu bahwa kemenangan itu datang kepada orang yang diurapi. Jadi yang kita kejar sekarang adalah bagaimana hidup kita itu dalam pengurapan Tuhan. Hidup di dalam pengurapan Tuhan. Supaya apa? Berkat kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, apa yang terjadi? Ya, pengurapan itu sebenarnya adalah sebuah penyertaan Tuhan. Tuhan itu menyertai kita. Di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kita mau disertai dan Tuhan mau menyertai. Berarti kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan. Makanya saya selalu bilang hubungan intim dengan Tuhan itu sudah tidak bisa diganti dengan apapun juga. Kita harus menjadi orang yang dengan sengaja mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang yang dengan sengaja mengalami kedekatan dengan Tuhan. Nah, disitulah pengurapan itu akan nyata buat hidup kita. Nah, sekarang kita coba lihat kemenangan orang yang diurapi. Kemenangan dari apa? Yang pertama adalah mujizat Tuhan menyertai selalu. Mujizat Tuhan menyertai selalu. Kalau Anda lihat sekarang, aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan apa saudara? Menjawabnya dari surga. Kata menjawab itu berarti bicara soal mujizat. Karena ada banyak hal dalam hidup kita yang mungkin kita tidak bisa menghandle-nya. Ada banyak peristiwa yang secara kekuatan manusia kita itu tidak bisa menghandle-nya. Kita itu butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Nah, disitulah disebut mujizat. Ya, dikatakan kemana pada orang yang diurapinya dan menjawabnya. Kata menjawab itu berarti ada mujizat. Saya percaya saudara bahwa mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Katakan amin. Tuhan masih sanggup menolong. Jadi Anda yang di dalam situasimu yang tidak menentu, dalam keadaan yang terjepit, sakit penyakit atau apapun, percayalah bahwa masih ada Tuhan. Dia yang sanggup menjawabmu. Kata menjawab itu berarti Tuhan masih sanggup melakukan mujizat dalam hidup Anda. Ayo kita beriman. Ayo kita percaya. Ketika manusia menemui jalan buntu, tidak lagi bisa menolong hidupnya, masih ada Tuhan yang sanggup menolongnya. Kalau Tuhan menolong kita, sudah tidak ada yang dapat menahannya. Karena itu dari sinilah kita beriman. Kata pengurapan itu berarti kita mendekatkan hidup kita dengan Tuhan. Nah, disitulah Tuhan menjawab doa kita. Amin saudara. Karena itu ayo dekatkan hidup kita dengan Tuhan. Minggu lalu saya sudah bilang pilihlah kebenaran. Karena itulah yang akan membuat pengurapan Allah menyertai hidup kita untuk selamanya.
Amin. Lalu yang kedua apa? Orang yang diurapi itu berarti semangat hidupnya tidak akan padam. Oh, ini yang nggak bisa ditipu, saudara. Ini yang tidak bisa disingkirkan. Sekalipun persoalan datang, persoalan tiba, persoalan mungkin begitu berat dalam kehidupan seseorang. Tapi seseorang itu kekuatannya itu bukan tampak keluar, tetapi yang di dalam ini loh. Nah, pengurapan itu bicara soal hatimu yang terus berapi-api dengan Tuhan. Oh, kita mengalami persoalan memang, tapi itu tidak pernah menghentikan cinta kita kepada Tuhan. Kita tidak selalu menanyakan kepada Tuhan, why, kenapa ini terjadi. Enggak. Kita mulai dalam situasi keadaan itu, kita mulai mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, thank you. Terima kasih, aku bersyukur. Kekuatan bersyukur itu membuat Anda tidak pernah kering. Tapi Anda menjadi orang yang berapi-api dengan Tuhan. Memang kita hari ini belum menemukan jawabannya. Tapi kita tetap menjadi orang yang dengan setia menghampiri Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi di waktu setiap hari pagi-pagi mungkin. Ketika semua lagi terlelap tidur, Anda datang kepada Tuhan. Anda berkata, Tuhan itu baik. Di sepanjang hidupku Tuhan itu baik. Kita itu mengangkat tangan, Tuhan thank you buat apapun yang terjadi. Aku tahu masih ada Tuhan di pihakku. Itu yang membuatmu terhindar dari yang namanya kekeringan rohani. Kalau orang sudah kena masalah, lalu mengizinkan masalah terus mengintimidasi, maka yang diserang pertama itu adalah apa? Kepercayaanmu dengan Tuhan. Makin lama Anda makin mengalami yang namanya kekeringan. Dan begitu Anda kering, imanmu juga akan patah. Imanmu juga akan lemah. Dan disitulah iblis akan kalahkan kita. Karena itu saudara, ayo kita menjadi orang yang dekat. Izinkan Tuhan itu ada bersama denganmu. Biarkan Tuhan itu menjawabnya. Urapan Allah menyertai hidup kita. Sehingga orang yang berada di dalam pengurapan itu adalah orang yang tidak akan pernah mengalami kekeringan. Amin. Amin. Lalu yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini orang yang diurapi Tuhan itu akan menemukan hikmat kehidupan. Selalu menemukan hikmat kehidupan. Saudara, bagaimana indahnya begitu Anda punya persoalan, Anda juga bisa belajar tentang hikmat. Hikmat dalam hidup kita itu ada dua. Yang pertama, hikmat menemukan jalan keluar. Atau Anda mulai mengalami masalah, tiba-tiba Anda menemukan jalan keluar. Oh, begini ya. Yang dulu tidak pernah Anda pikirkan, tiba-tiba itu timbul dalam pikiran Anda. Nah, itu Tuhan. Tuhan memberikan atau menyertai orang yang diurapinya. Dia berikan hikmat, Anda menemukan jalan keluar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Hikmat itu bicara juga apa? Pelajaran apa yang kita terima? Pelajaran rohani apa yang kita terima dari semua peristiwa yang kita alami? Kita itu bisa bertumbuh loh. Justru bertumbuh dalam Tuhan. Begitu Anda mengalami masalah, itu adalah tempat yang paling tepat untuk Anda mengenal Tuhan. Sehingga kehidupanmu dipenuhi dengan semangat untuk mengasihi Tuhan. Kita bisa belajar, oh kenapa saya harus mengalami, rupanya Tuhan mau di area ini, karakter ini harus hilang dalam diriku. Anda bisa mengerti yang dikedepankan itu bukan mengeluhnya, bukan jengkelnya, tapi blueprint daripada rencana Allah itu jauh lebih besar daripada rasa kecewamu. Rasa kecewamu itu tidak boleh melebihi pengertianmu tentang rencana Allah. Kalau rasa kecewa kita mendominasi, maka itu akan membuat Anda meninggalkan Tuhan dan kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau hari ini kita kecewa sih kecewa. Mungkin persoalan belum selesai, kita ngalami. Tetapi pengertian atau pengetahuan tentang rencana Allah dalam hidupmu itu jauh lebih besar daripada kekecewaanmu. Maka Anda akan mengetahui blueprint dari Tuhan itu akan mengalahkan rasa kecewa dan Anda akan maju terus. Sehingga disitulah maka Anda akan menemukan yang namanya hikmat daripada Tuhan. Sebenarnya kalau Anda punya persoalan, itulah waktu yang tepat untuk Anda bertumbuh dalam Tuhan. Dengan apa? Hikmat daripada Allah. Amin saudara. Karena itu biarkan pengurapan Allah menyertai kita. Dan kemenangan bagi orang-orang yang diurapinya ketika apa? Saudara, ketika Anda menjadi orang yang diurapi, maka percaya ini, mujizat Allah selalu menyertai hidupmu. Lalu yang kedua, semangat hidupmu tidak akan pernah padam. Lalu yang ketiga, Anda akan selalu menemukan hikmat kehidupan. Saya percaya di sinilah maka kita akan terus mengalami pertumbuhan. Pengenalan akan Tuhan bukan apa kata orang, tapi Anda mengenal Tuhan secara pribadi. Dan itu yang menguatkan kekristenan Anda. Amin, amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, biar kami menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kemenangan akan selalu menyertai orang yang diurapi.
Karena itu Tuhan, biar kami terus mempercayai pengurapan itu menyertai hidup kita. Pengurapan yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan kami. Oh, pengurapan yang terus membuat hidup kami bersemangat di dalam Engkau. Pengurapan yang selalu membuat kami menemukan hikmat daripada Allah. Sehingga kami terus mengalami pertumbuhan. Hidup kami terus kehidupan yang memuliakan Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu pagi ini ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang terus bergerak dalam hidup kami. Kami berdoa untuk semua jemaat yang mendengarnya. Engkau menjamah hati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan. Kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat hidup Anda. Tetap semangat untuk kita mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Karena itu terus mengikuti acara Kurunungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di YouTube GMS Kalimantan. Ya, saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya kehidupan Anda diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Untuk itu, saya tetap semangat dan biarlah hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan, lalu tinggallah dalam pengurapan Allah sehingga penyertaannya selalu nyata buat hidup kita untuk selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Bye-bye.